Selanjutnya saya akan membacakan tugas 2 praktik peradilan pidana, yaitu pembacaan berita acara pemeriksaan tersangka. Pada hari ini Jumat 4 bulan Februari tahun 2024 pukul 14.00 saya Robi Permana SH, pangkat Ibtu NRP 77011235 selaku penyidik pada kantor unit Reskrim Umum Polres Metro Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang belum saya kenal dan setelah ditanya mengaku bernama Ayam, lahir di Lampung tanggal 12 bulan Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sangsekerta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Ia diperiksa untuk diambil keterangannya selaku tersangka dalam perkara pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Atas beberapa pertanyaan yang diajukan pemeriksa kepada yang diperiksa secara tanya, maka yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah saudara berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Untuk diperiksa, diambil keterangannya sekarang ini. Jawaban, ya, saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya, serta tidak ada lagi nama dan alamat lain selain saya terangkan di atas. Pertanyaan kedua, apakah saudara pernah dihukum? Kalau pernah, dalam perkara apa, di mana, serta berapa lama? Jawaban dari tersangka, 2. Saya jelaskan bahwa saya belum pernah dihukum dalam perkara apapun juga. Pertanyaan ketiga, di dalam perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini, apakah saudara perlu didampingi oleh penasihat hukum? Kemudian penyidik Polri menyediakan atau menunjuk penasihat hukum atas nama Aditya Sulius Putra SH. Apakah saudara setuju penasihat hukum ditunjuk oleh penyidik Polri, serta apakah saudara bersedia menandatangani surat pernyataan yang dimaksud untuk menggunakan penasihat hukum di atas bermaterai 10.000? Jawaban, dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya sekarang ini, saya tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum. 4. Mengertikah apa sebab saudara ditangkap dan diperiksa oleh polisi sekarang ini? Jelaskan. Jawaban, saya mengerti sebab ditangkap dan diperiksa oleh polisi sekarang ini. Sehubungan saya telah menghilangkan nyawa atau membunuh teman saya yang bernama Bebek. 5. Kapan dan di mana saudara telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa teman saudara yang bernama Bebek? Jawaban, saya telah membunuh teman saya tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di kamar kos Bebek. 6. Bagaimana cara saudara membunuh Bebek? Jelaskan. Saya membunuh Bebek dengan cara menusuk, menikam leher dan dadanya dengan menggunakan pisau lipat. Soal ketujuh, pada poin nomor 6, saudara menjelaskan telah mengakui melakukan pembunuhan terhadap saudara Bebek dengan menggunakan pisau lipat. Dari mana saudara mendapatkan pisau tersebut? Jelaskan. Jawaban, pisau yang saya gunakan untuk membunuh Bebek telah saya persiapkan dari rumah dan saya simpan di dalam jok motor. Sesampai di tempat kos saya, ambil pisau lipat tersebut, lalu saya simpan di saku celana. 8. Berapa kali saudara menusuk Bebek menggunakan pisau lipat tersebut? Jawaban, saya menusuk Bebek lebih dari 1 kali dan membuat Bebek jatuh tersungkur. 9. Ditanyakan kepada saudara, ceritakan kronologis pembunuhan Bebek. Jelaskan. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari saya datang ke kos Bebek. Sesampainya saya sampai di rumah kos, saudara Bebek membuka pintu dan mempersilakan saya masuk ke dalam rumah tersebut. Dan kami berdua ngobrol seperti biasa di dalam kamar kos.
Sudah menjelang sore hari, saya pun pamit untuk pulang. Pada saat itulah saya mengeluarkan pisau lipat yang saya simpan di saku celana saya. Namun pertanyaan ke-10 ditanyakan kepada saudara, setelah melihat bebek terjatuh dan meninggal dunia akibat tusukan pisau saudara, apa yang saudara lakukan setelah itu? Jawaban, yang saya lakukan setelah membunuh bebek adalah saya mengambil barang miliknya, yaitu laptop merek MacBook dan satu buah dompet dan satu unit ponsel. Selanjutnya, masihkah ada keterangan lain yang ingin saudara jelaskan sehubungan dengan pemeriksaan ini? Kalau ada, jelaskan. Tidak ada. 17. Dalam memberikan keterangan ini, apakah saudara merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa atau orang lain? Jelaskan. Tidak. Setelah berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat dan kemudian dibacakan kembali kepada pemeriksa dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangannya. Untuk menguatkannya, ia membubuhkan tanda tangan di bawah ini. Yang diperiksa, ayam. Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan saya. Kemudian ditutup pada hari, tanggal, dan bulan dan tahun seperti tersebut di atas. Penyidik Robi Permana SH, IPTU NRP 77012345. Demikian, terima kasih.